warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Toto selaku dosen pengampu mata kuliah perawatan anak 1 yang telah memberikan waktunya untuk kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Terima kasih juga kepada teman-temanku semua yang telah hadir mengikuti materi pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Selawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin. Sebelumnya perkenalkan kelompok saya yang beranggotakan ada 12. Yang pertama ada Frida Maharani, yang kedua ada Kusarya Sandika, yang ketiga ada Afifah, yang keempat ada Hira, yang kelima ada Ilma, yang keenam ada Imelda, yang ketujuh ada Irma, yang kedelapan ada Isnaini, yang kesembilan ada Kania, yang kesepuluh ada Lisa Aru, yang kesebelas ada Magdalena, dan yang terakhir ada Mesa. Untuk materi yang kelompok kami presentasikan yaitu kejang demam. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Hira. Pengertian hospitalisasi. Hospitalisasi merupakan perawatan yang dilakukan di rumah sakit dan dapat menimbulkan trauma serta stres bagi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Hospitalisasi juga dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang mengharuskan seseorang dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atau terapi karena kliennya sakit. Selanjutnya, stresor umum pada hospitalisasi yang pertama, cemas karena perpisahan, separation anxiety, misalnya perpisahan dengan teman sekolah. Selanjutnya kehilangan kendali atau loss of control, apabila seseorang tidak bisa mengendalikannya akan berdampak kurang baik yang dirasakan, yaitu akan membuat tubuh kita lelah, mudah frustasi, stres, tidak menyukai diri sendiri, dijauhi teman, sampai membuat kita selalu menyalahkan keadaan. Selanjutnya injury dan nyeri pada tubuh. Selanjutnya isolasi, interaksi sosial dan komunikasi yang buruk antara ibu dan anak, gangguan fungsi persepsi dan keterampilan motorik, perilaku stereotip dan keterbelakangan, perkembangan secara umum, terutama dalam bahasa. Selanjutnya, perubahan gambaran diri, suatu persepsi tentang diri dan kemampuan anak yang merupakan suatu kenyataan bagaimana mereka memandang dan menilai diri mereka sendiri. Selanjutnya, privasi yang terhambat. Anak perlu diajarkan beberapa aturan dalam menjaga dan menghargai privasi, misalnya seperti selalu mengetuk pintu kamar saat akan masuk. Selanjutnya, rasa takut. Biasanya takut dengan hal-hal yang menakutkan, misalnya takut dengan gelap, takut dengan suara yang keras, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan yang terjadi akibat hospitalisasi. Yang pertama, perubahan konsep diri. Yang kedua, regresi, merupakan dampak hospitalisasi pada anak yang dapat menyebabkan kemunduran perkembangan anak. Kemudian ada dependensi, yaitu hubungan interpersonal saat seseorang bergantung pada orang lain secara emosional, finansial, atau dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya depersonalisasi, yaitu kondisi ketika seseorang merasa jiwanya terlepas dari raganya. Kemudian takut dan ansietas atau kegelisahan, yaitu kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Yang terakhir, kehilangan dan perpisahan. Selanjutnya, reaksi anak terhadap hospitalisasi ada masa bayi umur 0-1 tahun, yaitu masalah utama adalah dampak dari perpisahan,
gangguan pembentukan rasa percaya dan kasih sayang. Reaksi yang muncul yaitu seperti menangis, marah, dan banyak melakukan gerak sebagai sikap stranger anxiety dan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Kemudian masa toddler umur 2-3 tahun bereaksi sesuai dengan sumber stres seperti perpisahan. Selanjutnya masa prasekolah umur 3-6 tahun yaitu memaksa anak untuk berpisah dari lingkungan yang dirasakan aman, penuh kasih sayang dan menyenangkan seperti lingkungan rumah, permainan, dan lain-lain. Reaksi terhadap perpisahan, menolak makan, sering bertanya, menangis walaupun perlahan, dan tidak kooperatif terhadap tugas kesehatan. Kemudian masa sekolah umur 6-12 tahun, anak cemas berpisah dengan keluarga dan terutama kelompok sosialnya, adanya pembatasan aktivitas, anak merasa kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol berdampak pada perubahan peran dalam keluarga. Yang terakhir ada masa remaja umur 12-18 tahun, reaksi yang muncul menolak perawatan atau tekanan yang dilakukan padanya, tidak kooperatif dengan petugas kesehatan atau menarik diri atau Selanjutnya yaitu reaksi orang tua terhadap hospitalisasi pada anak. Yang pertama, takut, cemas, dan frustasi. Yang kedua, kehilangan anak yang dicintainya. Yang ketiga, prosedur yang menyakitkan. Yang keempat, informasi buruk tentang diagnosa medis. Yang kelima, perawatan yang tidak direncanakan. Yang keenam, pengalaman perawatan sebelumnya dan perasaan sedih. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan dalam mengatasi dampak hospitalisasi. Yang pertama, fokus intervensi keperawatan seperti minimalkan stresor, yaitu dengan memberikan terapi bermain pada anak untuk mencegah terjadinya stres pada anak. Yang kedua yaitu memberikan dukungan psikologis pada anggota keluarga dengan menghadirkan anggota keluarga atau orang tua terdekat selama anak dirawat. Lalu yang terakhir yaitu mempersiapkan anak masuk rumah sakit dengan menyiapkan suatu ruangan yang dimana itu untuk mencegah terjadinya stres pada anak dengan mendekorasi ruangan atau memberikan ruangan yang cerah seperti taman. Yang terakhir yaitu mempersiapkan anak sebelum masuk rumah sakit dengan mendekorasi ruangan anak seperti memberikan tempat bermain atau memberikan ruangan yang cerah agar anak bisa semangat untuk kembali sembuh. Kemudian upaya meminimalkan stresor atau penyebab stres dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencegah atau mengurangi dampak perpisahan. Yang pertama ada partisipasi orang tua, melibatkan orang tua untuk berperan aktif dalam proses perawatan anak. Yang kedua, memperbolehkan orang tua untuk tinggal bersama anaknya selama 24 jam. Kemudian yang kedua, mencegah perasaan kehilangan kontrol. Hindari perasaan fisik jika anak kooperatif terhadap tugas kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengurangi rasa takut terhadap rasa nyeri. Mempersiapkan psikologis anak dan orang tua untuk prosedur yang mengakibatkan rasa nyeri, memodifikasi tindakan untuk meminimalkan cedera tubuh. Kemudian pada hari pertama dilakukan tindakan yang pertama, kenalkan perawat dan dokter yang merawatnya, kenalkan pada pasien yang lain. Yang kedua, berikan identitas pada anak dengan memberikan identitas. Yang kelima, jelaskan aturan rumah sakit. Yang kelima, laksanakan pengkajian. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, memaksimalkan manfaat hospitalisasi anak. Yang pertama, membantu perkembangan anak dengan memberi kesempatan orang tua untuk belajar. Yang kedua, memberi kesempatan pada orang tua untuk belajar tentang penyakit anak. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk sosialisasi. Yang keempat, memberi support kepada anggota keluarga.
Selanjutnya, dampak hospitalisasi. Dampak hospitalisasi pada anak dapat menyebabkan kecemasan dan stres pada semua tingkat manusia. Penyebab dari kecemasan dipengaruhi oleh banyaknya faktor, baik faktor dari petugas seperti perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, lingkungan baru maupun lingkungan keluarga yang mendampingi selama perawatan. Keluarga merasa cemas dengan perkembangan keadaan anak, pengobatan, dan biaya perawatan. Meskipun dampak tersebut tidak bersifat langsung kepada anak, secara fisiologis anak akan merasakan perubahan perilaku dari orang tua yang mendampinginya selama perawatan. Menurut Marx tahun 1998, anak menjadi semakin stres dan hal ini berpengaruh pada proses penyembuhan, yaitu menurunnya respon imun. Hal ini telah dibuktikan oleh Robert Adler tahun 1885 bahwa pasien yang mengalami kegoncangan jiwa akan mudah terserang penyakit. Karena pada kondisi stres akan terjadi penekanan sistem imun menurut Subowo tahun 1992. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya akan membacakan asuhan keperawatan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Berikut ini kelompok kami ingin membacakan tentang asuhan keperawatan yang dibuat oleh kelompok kami pada Ananda R dengan kejang demam di RSUD DR Muardi, tanggal dan jam pengkajian 6 Oktober 2023 pukul 12. Tanggal dan jam masuk KS 6 Oktober 2023 pukul 9. Pengkajian identitas klien Ananda R, tanggal lahir 29 Juli 2023, orang tua Nyonya N, usia 25 tahun, alamat Pendaringan, Jebres, Surakarta, diagnosa medis kejang demam. Identitas penanggung jawab, nama Nyonya N, umur 25 tahun, pekerjaan guru, pendidikan S1, alamat Pendaringan, Jebres, Surakarta, hubungan dengan klien orang tua. Keluhan utama, ibu klien mengatakan anaknya mengalami demam selama 4 hari hingga mengalami kejang selama kurang lebih dari 15 menit, terjadi pada kurun waktu dari 24 jam dan rewel sehingga tidak mau menyusu kepada ibunya. Riwayat penyakit sekarang, ibu klien mengatakan anaknya panas naik turun selama kurang lebih 4 hari sejak tanggal 1 Oktober 2023, demam disertai kejang selama 2 kali kurang lebih 15 menit pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 16.00 pada bagian tangan. Setelah berhenti dilakukan kompres hangat dan minum obat paracetamol dari klinik, pada 4 Oktober 2023 pukul 7, ibu klien mengatakan klien mengalami kejang kaku pada kaki dan tangan hingga pupil mata tidak terlihat. Setelah kejang berhenti, klien langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Muardi pada 4 Oktober 2023 pukul 9. Suhu Ananda R naik setiap hari sampai menyebabkan anaknya kejang-kejang. Ibu mengatakan bahwa anaknya juga tidak mempunyai alergi obat ataupun makanan. Yang selanjutnya ada riwayat penyakit dahulu. Ibu klien mengatakan tidak mengalami preeklamsi dan tidak ada keluhan serius saat melahirkan. Ibu klien mengatakan selama kehamilannya, ibu klien selalu periksa sebulan sekali dan mengikuti kelas ibu hamil di kelurahan setempat. Makanan juga terjaga. Ibu klien mengatakan saat hamil mempunyai keluhan kadang-kadang sakit, pegel-pegel, tidak mengkonsumsi obat atau jamu-jamu selain dari klinik. Ibu klien mengatakan saat persalinan Ananda R di klinik secara normal, lahir spontan dan normal. Ibu klien mengatakan Ananda R lahir normal dan spontan dengan BB 3,100 gram, panjang badan 50 cm, bayi sehat. Ananda R sebelumnya belum pernah dirawat di rumah sakit, hanya mengonsumsi obat-obatan yang dari klinik, tidak mempunyai alergi obat ataupun makanan, belum pernah mengalami kecelakaan. Kehamilan. Jumlah gravida tanggal lahir G1
29 Juli 2023, usia gestasi saat lahir 36 minggu, HPL 28 Juli 2023. Kesehatan saat ibu hamil sehat, pemeriksaan kehamilan USG trimester 1 2 kali, USG trimester 2 1 kali, USG trimester 3 3 kali. Konsumsi obat zat besi, asam folat. Kelahiran, tipe kelahiran normal, lama kelahiran 10 jam, tempat kelahiran RSUD Dr. Moewardi. Obat-obatan analgesik, oksitosin. Postnatal, berat badan dan panjang badan 2,2 kg, panjang badannya 44 cm, kondisi kesehatan, penggunaan oksigen tidak ada, fototerapi tidak ada, radiasi tidak ada, transfus tidak ada, Apgar skor 7, kelainan bawaan tidak ada, tanggal kembali dan persalinan 30 Juli 2023 atau 29 Juli 2023. Penyakit sebelumnya, operasi atau cedera, waktu terjadi tidak ada, gejala tidak ada, perjalanan penyakit tidak ada, proses kesembuhan tidak ada, komplikasi yang terjadi tidak ada, penyakit menular dalam keluarga atau masyarakat tidak ada, respon emosi saat hospitalisasi, anak gelisah dan rewel, keadaan cedera tidak ada, alergi, demam atau high fever, asma, eksema tidak ada, reaksi tidak wajar terhadap makanan, obat, binatang, tumbuhan atau produk rumah tangga, atau sensitivitas yang berat terhadap telur merupakan kontraindikasi diberikan imunisasi tertentu, tidak ada. Pengobatan saat ini, pemberian analgesik dan tindakan mandiri seperti mengompres dengan air hangat, imunisasi nama HB0, polio 0, PJG atau polio 1, DPT atau HB1, polio 2 usia 0, PJG dan polio 1 usia 1 tahun, DPT atau HB1 atau polio 2 usia 2 bulan. Yang ketiga DPT atau HB2, polio 3 usia 3 bulan. Baik, yang selanjutnya yang ke-6, pertumbuhan dan perkembangan. Berat badan lahir 2,2 kilo, berat badan saat ini 4 kilo. Usia pertumbuhan, tanggal gigi, jumlah gigi, masalah pertumbuhan gigi belum ada, usia mengontrol kepala 3 bulan, duduk tanpa support, berjalan kata pertama belum ada, kemudian kelas sekolah sekarang belum, kemajuan pelajaran yang dicapai juga belum, interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa juga belum, partisipasi dalam aktivitas organisasi pramuka olahraga juga belum. Kebiasaan, pola tingkah laku menghisap ibu jari, kemudian aktivitas hidup sehari-hari, jam tidur siang 1-2 jam, lama tidur di malam hari 10-11 jam, usia toilet training belum, pola BAB dan berkemih, dan tiba latihan juga belum. 8. Riwayat nutrisi dan cairan, informasi lengkap tentang adekuat diet anak dan pola makan. A. Pemberian ASI lama pemberian 3 bulan, kemudian pemberian susu formula tidak ada, kemudian nama produk juga tidak ada, pemberian per hari, kemudian pemberian ekstra cairan juga tidak ada, pemberian makanan sereal juga tidak ada, pemberian vitamin iya, dosisnya 1 kali sehari, nafsu makan baik setiap 2 jam sekali, kebiasaan sarapan iya, makan siang iya, makanan favorit ASI, jumlah makanan per hari, yaitu 12 kali per hari, kebiasaan makan manis atau snack, tidak ada, gosok gigi juga tidak ada. Kemudian, riwayat kesehatan keluarga, pohon keluarga, penyakit keturunan dan kognitial tidak ada, kebiasaan keluarga juga tidak ada, lokasi geografis tidak ada, perjalanan jauh yang baru dilakukan atau kontak dengan turis asing juga tidak ada. Kemudian 10. Fungsi keluarga. A. Interaksi dan peran keluarga. Ibu klien mengatakan jika klien paling dekat dengan nenek dan ibunya. Ibu klien mengatakan klien adalah anak yang murah senyum dan klien tidak takut digendong atau didekati jika bertemu dengan orang yang baru dikenalnya. Setelah itu, observasi anggota keluarga rukun, membuat keputusan dan problem solving, yaitu ayah, kemudian komunikasi. Kemudian yang ke-11 adalah
riwayat seksual, perkembangan seksual dan aktivitas seksual belum ada. Setelah itu 12 pengukuran pertumbuhan normal, pemeriksaan umum, penampilan umum, keadaan umum, kompos mentis, keadaan nutrisi baik, tingkah laku baik, perkembangan normal, kulit warna sawo matang, tekstur halus, turgor normal, kemudian usia aksesoris, rambut berwarna hitam, kebersihan baik, distribusi lebat, kuku berwarna pink, bertekstur lunak. Kemudian ada kelenjar limfo, tidak ada pembesaran dan tidak ada juga penegangan. Kemudian di kepala, kesimetrisan simetris, kontrol kepala baik, kepatenan sutura baik, penutupan fontanel baik, bentuk bulat, rum juga baik. Kemudian selanjutnya ada mata. Nah, mata di sini berwarna skleranya berwarna putih, warna konjungtiva tidak anemis, warna kornea coklat, reaksi pupil normal, posisi simetris tidak kantal dalam, kemudian gerak mata normal, ukuran pupil normal, keadaan kelopak mata juga normal. Kemudian selanjutnya ada telinga, kebersihan, tidak ada kotoran ataupun serumen, letak pinna normal, kemampuan pendengaran juga normal. Hidung, letak hidung normal, diametris nares simetris. Mulut, warna bibir merah muda, tekstur kenyal, warna membran mukosa merah muda, warna gusi merah muda. Warna gigi belum ada, jumlah gigi juga belum ada, gerakan lidah normal, tekstur lidah lembut. Kemudian setelah itu ada leher. Leher pendek, gerakan normal, pembesaran di kelenjar tiroid tidak ada, arteri karotis normal, disentensi vena leher normal. Baik, selanjutnya dada, struktur bentuk simetris, gerakan normal, kesimetrisan simetris, perkembangan payudara tidak ada. Nomor 2, paru-paru, inspeksi, tidak ada kelainan, palpasi, tidak ada benjolan, perkusi, suara sonor, auskultasi, bunyi normal. Lalu yang ketiga, jantung, inspeksi apeks terlihat, palpasi 4 area normal, bunyi jantung lugduk, perkusi normal. Lalu selanjutnya yaitu ada abdomen, bentuk normal, herniasi normal, pembesaran umbilikus tidak ada, auskultasi peristaltik 15 kali per menit, palpasi normal, perkusi normal. Lalu selanjutnya genitalia, labia mayora tidak ada, labia minora tidak ada, vulva tidak ada. Letak lubang uretra normal, keadaan skrotum normal, keadaan glans penis normal, urifisium uretra normal, prepusium normal. Lalu selanjutnya anus, bentuk bokong normal, lipatan gluteal normal, letak lubang anus normal, refleks anal normal, prolaps rektum normal, hemoroid tidak ada. Selanjutnya punggung dan ekstremitas, bentuk punggung normal, kesimetrisan ekstremitas simetris, jumlah jari 20, kekuatan otot skala 5, sudut aksis kaki normal, gaya berjalan tidak ada, perubahan warna punggung tidak ada. Lalu selanjutnya pemeriksaan penunjang. Jenis pemeriksaan hemoglobin dengan hasil 9,8, nilai rujukan 9,6 sampai 12,8 dengan interpretasi normal. Yang kedua hematokrit dengan hasil 30,9, nilai rujukan 31,0 sampai 43,0 dengan interpretasi rendah. Lalu selanjutnya leukosit dengan hasil 9,95, nilai rujukan 5,50 sampai 18,00 dengan interpretasi normal. Lalu selanjutnya trombosit dengan hasil 481 dengan nilai rujukan 217 sampai 497 dengan interpretasi normal. Selanjutnya untuk kimia klinik, elektrolit tidak ada, natrum hasil 136 dengan nilai rujukan 129 sampai 143 dengan interpretasi normal.
Kalium dengan hasil 5,45, nilai rujukan 3,6 sampai 5,8 dengan interpretasi normal. Klorida dengan hasil 103,6, nilai rujukan 93,112 dengan interpretasi normal. Kalsium hasil 8,2, nilai rujukan 8,8 sampai 10,8 dengan interpretasi normal. Lalu selanjutnya magnesium hasil 2,3, nilai rujukan 1,6 sampai 2,4 dengan interpretasi normal. Lalu selanjutnya yaitu ada terapi medis hari tanggal 6 Oktober 2023. Jenis terapi infus futrolid dengan dosis 6 tetes per menit, golongan dan kandungan obat keras, fungsi farmakologi untuk pemenuhan cairan. Yang kedua ada glibotik dengan dosis 2 kali 150, golongan antibiotik, fungsi dan farmakologi untuk mengobati infeksi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sanmol dengan dosis 80 mg, golongan obat bebas dan fungsinya untuk menurunkan demam. Lalu selanjutnya ada asam valproat dengan dosis 2 kali 1 cc, golongannya obat keras dan fungsinya untuk mengatasi kejang. Lalu yang terakhir yaitu ada penitoin dengan dosis 2 kali 12,5, golongan dan kandungan obat keras dan fungsi dan farmakologi untuk mengontrol kejang. Kemudian analisa data pengkajian pada hari tanggal 4 Oktober 2023 pukul 12 dengan data fokus, ibu pasien mengatakan badan anaknya panas sudah 4 hari dengan DO, tanda-tanda vital, suhu 39 derajat, tampak lemas, mukosa kering, tubuh terasa panas. Masalahnya hipertermi, penyebabnya peningkatan laju metabolisme dengan diagnosa keperawatan hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Selanjutnya pengkajian pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 12 dengan data subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya tidak mau minum ASI. Objektif, klien tampak rewel dengan masalah defisit nutrisi dengan penyebab peningkatan kebutuhan metabolisme. Kemudian diagnosa keperawatannya defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme. Selanjutnya pengkajian pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 12 dengan data subjektif, ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur dan sering terbangun. Objektif, klien nampak menangis. Kemudian gangguan rasa nyaman dengan penyebab gejala penyakit. Dengan diagnosa keperawatan, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Selanjutnya prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama ada hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme. Dan diagnosa yang ketiga yaitu rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Kemudian ada rencana keperawatan. Dengan nomor diagnosa 1, dengan tujuan dan kriteria hasilnya hipertermia 2014134 dengan tujuan setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam diharapkan kulit merah menurun, 1. Kejang menurun dengan skala 1. Intervensinya manajemen hipertermia, observasinya monitor suhu tubuh pasien, kedua monitor kadar elektrolit, kemudian terapeutiknya longgarkan atau lepaskan pakaian, yang kedua berikan cairan oral, yang ketiga melakukan kompres hangat, yang keempat permukaan tubuh dapat membantu mempercepat penurunan suhu tubuh. Kemudian ada edukasinya, yaitu anjurkan tirabaring, kemudian kolaborasinya adalah kolaborasi dengan pemberian analgetik. Yang kedua, diagnosa keduanya yaitu nafsu makan dengan luaran 03024. Tujuan setelah dilakukannya tindakan tersebut dalam 3 kali 24 jam diharapkan keinginan makan meningkat, asupan cairan meningkat,
Kemudian asupan nutrisinya juga meningkat. Kemudian edukasi nutrisi pada bayi, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu atau pengasuh dalam memberikan informasi. Yang kedua, identifikasi kemampuan ibu atau pengasuh dalam menyediakan nutrisi. Kemudian ada terapeutiknya, yaitu memberikan kesempatan kepada ibu atau pengasuh untuk bertanya. Kemudian ada edukasinya, jelaskan tanda-tanda awal rasa lapar. Yang kedua, anjurkan tetap memberi ASI saat bayi sakit. Kemudian diagnosa yang ketiga, gangguan rasa nyaman luaran 08064 dengan tujuan setelah dilakukan tindakan dalam 3 kali 24 jam diharapkan menangis menurun, keluhan sulit tidur menurun, gelisah menurun. Kemudian ada perawatan kenyamanan dengan observasi, identifikasi, pemahaman tentang kondisi, situasi, dan perasaan. Kemudian terapeutiknya memberikan posisi nyaman, berikan kompres hangat. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang nyaman. Yang keempat, berikan pemijatan. Yang kelima, dukungan keluarga dan pengasuh terlibat dalam terapi atau pengobatan. Kemudian ada edukasinya, jelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi atau pengobatan. Kemudian kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analgesik, antipruritus, antihistamin jika diperlukan. Yang selanjutnya adalah tindakan keperawatan atau implementasi. Nama ANR, umur 3 bulan, nomor CM, diagnosa medis. Yang pertama, hari tanggal 4 Oktober 2023 pukul 8.00 WIB, nomor DX1, implementasi mengkaji suhu pasien, respon S, ibu pasien mengatakan anaknya panas sudah 4 hari. O, tanda-tanda vital suhu 39 derajat Celcius, tampak lemas, mukosa kering, tubuh teraba panas. Nomor DX2, anjurkan pemberian ASI saat bayi sakit. Respon S, ibu pasien memberikan ASI sesuai kebutuhan. O, pasien mau menyusu. Nomor DX3, implementasi memberikan posisi nyaman. Respon S, ibu pasien memberikan posisi nyaman pada anaknya. O, pasien tampak kooperatif. Pada jam 12.30, nomor DX1, implementasi kolaborasi pemberian analgetik. Respon S, ibu pasien mengatakan anaknya sudah minum obat analgetik. O, suhu pasien masih 39 derajat Celcius. Nomor DX2, implementasi memberikan edukasi pada ibu tentang tanda-tanda awal rasa lapar. Respon S, ibu pasien mengatakan paham tentang apa yang dijelaskan perawat. O, ibu pasien tampak kooperatif dan mengerti. Nomor DX3, implementasi memberikan pemijatan. Respon S, ibu pasien menyetujui tentang tindakan yang akan dilakukan. O, pasien tampak rileks. Pada jam 3.09, nomor DX1, implementasi melakukan kompres hangat di permukaan tubuh. Respon S, ibu pasien mengatakan anaknya tidak rewel saat dikompres hangat. Melakukan kompres hangat di bagian dahi, aksila, dan di daerah lipatan paha. O, klien nampak kooperatif dan suhu 39 derajat Celcius. Nomor DX2, implementasi berikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya tentang asupan nutrisi. Respon subjektif, ibu pasien antusias bertanya tentang asupan nutrisi. Respon objektif, ibu pasien nampak kooperatif dalam edukasi yang diberikan perawat. Nomor DX3, implementasi kolaborasi pemberian analgesik. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan mau. Respon objektif, obat
termasuk secara injeksi. Pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 8.15 WIB nomor DX, implementasi mengkaji suhu pasien, respon subjektif, ibu pasien mengatakan panas pasien sudah menurun, respon objektif, tanda-tanda vital suhu 38 derajat Celcius, tampak lemas, mukosa kering, tubuh teraba masih panas. Nomor DX2, implementasi identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu atau pengasuh menerima informasi. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan setuju dalam menerima informasi. Respon objektif, ibu nampak kooperatif. Nomor DX3, identifikasi pemahaman tentang kondisi, situasi, dan perasaannya. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya belum bisa tidur dengan nyenyak. Respon objektif, pasien nampak gelisah. Pada jam 13.20, nomor DX1, implementasi melakukan kompres hangat. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya tidak rewel saat dikompres hangat. Melakukan kompres hangat di bagian dahi, aksila, dan di daerah lipatan paha. Respon objektif, klien nampak kooperatif dan suhu 38 derajat Celcius. Nomor DX2, implementasi identifikasi kemampuan ibu atau pengasuh menyediakan nutrisi. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan belum mau menyusu. Respon objektif, pasien tampak lemas. Nomor DX3, implementasi berikan posisi yang nyaman. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya sudah terlelap. Respon objektif, pasien tampak digendong ibunya. Pada jam 16.37, nomor DX1, implementasi mengkaji suhu tubuh pasien. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya sudah minum obat analgetik. Respon objektif, suhu pasien masih 38 derajat Celcius. Nomor DX2, implementasi berikan pemijatan. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan setuju anaknya diberi pijatan. Respon objektif, pasien nampak tertidur setelah dipijat. Nomor DX3, implementasi kolaborasi pemberian analgesik. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya gelisah lagi. Respon objektif, pasien nampak tenang setelah diberi analgesik. Pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, nomor DX1, implementasi mengkaji suhu pasien. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan panas pasien sudah menurun. Respon objektif, tanda-tanda vital suhu 37 derajat Celcius, tampak lemas, mukosa kering, tubuh teraba masih panas. Nomor DX2, implementasi berikan kesempatan ibu dan pengasuh untuk bertanya. Respon subjektif, ibu pasien bertanya pada perawat. Respon objektif, ibu pasien nampak kooperatif. Nomor DX3, berikan kompres. Implementasi berikan kompres hangat. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan sudah mengompres anaknya. Respon objektif, pasien tampak nyaman. Pada jam 12.40, nomor DX1, implementasi melakukan kompres hangat. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya tidak rewel saat dikompres hangat. Melakukan kompres hangat di bagian dahi, aksila, dan di daerah lipatan paha. Respon objektif, klien nampak kooperatif dan suhu 37 derajat Celcius. Nomor DX2, implementasi anjurkan tetap memberi ASI saat bayi sakit. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan selalu rutin memberi ASI. Respon objektif, ibu pasien sudah memberikan ASI tepat waktu. Nomor DX3, implementasi berikan pemijatan. Respon subjektif, ibu pasien menyetujui tentang tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya pada jam 16.54, nomor DX1, implementasi kolaborasi pemberian analgetik. Respon
subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya sudah minum obat analgetik. Respon objektif, suhu pasien masih 37 derajat Celcius. Nomor DX2, implementasi identifikasi kemampuan ibu atau pengasuh menyediakan nutrisi. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya sudah mau minum ASI. Respon objektif, pasien tampak kenyang. Nomor DX3, implementasi memberikan posisi nyaman. Respon subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya dapat tidur nyenyak. Respon objektif, pasien nampak tenang. Kemudian ada catatan keperawatan atau evaluasi. Nomor diagnosa 1, hari tanggal, jam, tanggal 6 Oktober 2023 pukul 12.35. Evaluasinya subjektif, ibu pasien mengatakan suhu tubuh anaknya masih panas. Objektifnya, tubuh pasien masih panas dengan tanda-tanda vital, suhu 39 derajat, nadi 90 kali per menit, respirasi pernapasan 24 kali per menit, ensemennya masalah belum teratasi, planningnya intervensi dilanjutkan. Kemudian diagnosa yang kedua, subjektifnya ibu pasien masih berusaha memberi ASI kepada anaknya. Objektifnya pasien belum mau menyusu, ensemennya masalah belum teratasi, dan planningnya intervensi dilanjutkan. Kemudian diagnosa yang ketiga, ibu pasien menyetujui tentang tindakan pemijatan. Objektifnya pasien tampak relaks, kemudian ensemennya masalah teratasi sebagian, kemudian planningnya intervensi dilanjutkan. Kemudian diagnosa yang pertama pada tanggal 7 Oktober 2023, subjektifnya ibu pasien mengatakan suhu tubuh anaknya sudah mulai turun. Dengan objektif suhu tubuh pasien sudah mulai menurun dengan tanda-tanda vital 38 derajat Celcius dengan nadi 90 kali per menit, dengan respirasi pernapasan 24 kali per menit. Kemudian diagnosa yang kedua, kemudian masalah teratasi sebagian, kemudian planningnya intervensi dilakukan. Kemudian diagnosa yang kedua, subjektifnya ibu pasien masih berusaha memberi ASI kepada anaknya. Objektifnya pasien sudah mau menyusu sedikit. Kemudian ensemennya masalah teratasi sebagian, kemudian planningnya intervensi dilanjutkan. Kemudian diagnosa yang ketiga, subjektifnya ibu pasien mengatakan anaknya mau dilakukan pemijatan. Objektifnya pasien tampak rileks. Ensemennya masalah teratasi sebagian dan planningnya intervensi dilanjutkan. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2023 dengan diagnosa yang pertama, subjektifnya ibu pasien mengatakan suhu tubuh pasien sudah menurun. Dengan objektif suhu tubuh pasien sudah menurun dengan tanda-tanda vital, suhu 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, dengan respirasi pernapasan 24 kali per menit, dengan ensemennya masalah teratasi, kemudian dengan planning intervensi dihentikan. Kemudian pada diagnosa yang kedua, subjektifnya ibu pasien rutin memberi ASI kepada anaknya. Objektif, pasien sudah mau menyusu secara rutin, kemudian ensemennya masalah teratasi, planning intervensi dihentikan. Kemudian diagnosa yang ketiga, subjektifnya ibu pasien mengatakan anaknya mau dilakukan pemijatan. Objektifnya pasien tampak rileks dan sudah merasa nyaman. Ensemennya masalah teratasi dan planningnya intervensi dihentikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.